Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Putri. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi pengisian jabatan. Fungsi pengisian jabatan tersendiri adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Pengisian jabatan ini juga bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang melaksanakan tugas-tugas yang ada pada jabatan tersebut. Dan agar perusahaan memperoleh para pekerja yang berkualitas dan bermutu bagus, maka perusahaan harus melakukan analisis jabatan. Yaitu yang pertama adalah dalam hal penarikan, seleksi, dan penempatan pekerjaan. Yang kedua, dalam orientasi, pendidikan, dan pelatihan. Dan yang ketiga, dalam penilaian jabatan tersebut. Yang keempat, dalam perbaikan syarat-syarat pekerjaan. Yang kelima, perencanaan organisasian. Berikut adalah tata cara seleksi pengisian jabatan pimpinan. Yang pertama adalah persiapan. Pembentukan panitia seleksi ada beberapa syarat. Yang pertama, memiliki pengetahuan atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang, dan tugas tersebut. Yang kedua, memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi. Lanjut adalah yaitu pelaksanaan. Pengumuman lowongan jabatan harus diumumkan secara terbuka. Pengumuman dilakukan paling kurang 15 hari kerja sebelum batas akhir penerimaan lamaran. Dalam lowongan tersebut harus tercantum nama jabatan, persyaratan administrasi, batas waktu penyampaian lamaran, dan pengumpulan kelengkapan administrasi yang baik. Yang ketiga, seleksi administrasi. 4. Seleksi kompetensi. 5. Wawancara akhir. 6. Hasil seleksi. 7. Tes kesehatan dan tes psikologi. Sumber karyawan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber internal. Karyawan yang akan mengisi lowongan jabatan yang kosong ditarik dari karyawan yang telah ada di perusahaan. Penarikan dengan cara mutasi. Yang kedua, sumber eksternal. Ditarik dari luar perusahaan. Pengertian mutasi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan tempat pekerjaan yang dilakukan pimpinan puncak organisasi kepada seseorang, yaitu karyawannya, karyawan manajemen atau non-manajemen, baik secara horizontal maupun vertikal, atau promosi dan demosi di dalam suatu organisasi. Sementara rotasi merupakan perpindahan karyawan, namun lebih pada perpindahan tempat kerja dengan lingkup dan tugas pekerjaan yang cenderung berbeda agar para karyawan terhindar dari rasa jenuh atau produktivitas yang menurun. Mutasi bisa bermakna dua, yakni promosi dan demosi. Promosi adalah bentuk apresiasi kalau seseorang memiliki kinerja di atas standar organisasi dan berperilaku sangat baik, yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan karir. Dengan demikian, mereka yang mendapat promosi akan memperoleh tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar. Sementara demosi merupakan tindakan penalti dalam bentuk penurunan pangkat atau dengan pangkat tetap, tetapi sebagian tunjangan tidak diberikan. Hal ini dilakukan pimpinan kalau seseorang yang walaupun sudah mengikuti pelatihan dan pembinaan, namun tetap saja bekerja dan kinerjanya jauh di bawah standar organisasi dan berkelakuan tidak baik.